Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai dengan 54, demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Kamu tidak percaya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu. Berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba menghubungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema utama kita, yaitu bahwa Tuhan penolong yang sangat terbukti, ya, penolong yang sangat terbukti. Oke, saya harap saya masih tetap semangat ini, walaupun sedikit ada gemetar, karena memang kemarin saya nggak sehat. Tadi naik ke sini saya ngos-ngosan, saya heran ada apa ini. Saya beberapa hari yang lalu curiga dengan jantung saya, tapi saya sudah ke internis, cek EKG, jantung saya nggak ada masalah. Tapi tetap saya merasa nggak enak, seperti kurang tenaga. Kalau saya menggenggam ini sepertinya rasanya kurang tenaga untuk menggenggam ini. Tapi baiklah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mencoba melihat bagaimana firman dan iman di situ dihubungkan dengan kuasa pertolongan Tuhan, bagaimana firman dan iman di dalam mengalami kuasa Tuhan. Sehingga pada bagian ini, tentunya saya memilih bagian ini karena saya juga diberikan tugas untuk memberikan eksposisi 3, dan eksposisi 3 kami menggumuli Injil Yohanes ini. Dan sehingga saya kira mungkin baik juga bagian ini, bagian yang tidak asing bagi kita, untuk bisa kita baca dan renungkan kembali. Saya melihat beberapa poin di sini, bahwa pertama bagaimana motif seseorang datang kepada Tuhan, dan yang kemudian bagaimana dia melakukan, akhirnya ada pengakuan dan kedaulatan Allah di dalam dirinya, dan kemudian bagaimana dia memahami firman dan melakukannya. Dan akhirnya dia mengalami kuasa Tuhan dan mengalami peneguhan dalam imannya. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana pegawai istana itu, dia menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat 46 kita lihat, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Tentu ketika kita disebut kata Kana di sini, kita ingat dengan mujizat yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan kemudian dikatakan, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ada di Kana dan di Kapernaum,
yang berjarak sekitar 15 mil itu, atau 24 km, cukup jauh sebenarnya, ada seorang pegawai istana yang sudah mendengar bahwa Yesus kembali dari daerah Samaria dan masuk ke Galilea, khususnya di daerah Kana itu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, ya, itu diparalelkan dengan Matius dan Lukas. Tapi saya lihat sepertinya ini nggak cocok, ya. Karena di Matius dan Lukas itu memang pejabat dikatakan, pegawai istana, tetapi yang sakit itu adalah hambanya. Dan kemudian dikatakan itu pertemuan Tuhan Yesus ada di Kapernaum, tetapi ini adalah pegawai istana itu yang dari Kapernaum ke Kana. Dan kemudian di dalam ayat 47 kita lihat ketika dia mendengar, tentu dia sudah mendengar, tentu sudah heboh peristiwa Kana, di mana air yang bisa menjadi anggur itu, tentu dia juga mendengar berita itu, maka dia juga datang menghampiri Tuhan Yesus. Dan dia datang sendiri. Berbeda dengan kalau kita hubungkan dengan Matius dan Lukas tadi, ya. Sehingga saya kira memang tidak bisa diparalelkan ini dengan Matius dan Lukas tersebut. Dan dia datang dan dia meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kita lihat di sini saudara dikasih. Saya memilih tema ini, sering kita memberikan kesaksian juga bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi di dalam diri kita ketika kita mendapatkan pertolongan-pertolongan. Sehingga Tuhan itu diagungkan ketika pertolongan itu nyata di dalam diri kita. Ketika penyakit sembuh, orang beri kesaksian dan yang lain-lain, begitu. Tetapi sedikit sekali orang yang memberi kesaksian seperti Rasul Paulus. Dia memberi kesaksian bahwa penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Tetapi dia meyakini bahwa kuasa Tuhan ada di dalam dia. Sehingga banyak orang yang melihat kuasa Tuhan itu lebih sejauh pengalaman yang dia alami, daripada dia meyakinkan akan apa yang ada dalam firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengasihi Stefanus? Apakah Tuhan tidak menolong Stefanus sehingga dia mati dilempari batu? Tentu tidak, bukan? Allah menolong semua orang yang dikasihinya, namun dia memiliki kedaulatan. Dengan caranya sendiri, Allah memberikan pertolongan bagi setiap orang yang dikasihinya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus hubungan dengan tema ini memang penolong yang sangat terbukti. Tetapi konsep pertolongan itu juga yang mungkin kita perlu koreksi. Pertolongan itu menjadi amin di dalam diri kita kalau kita mengalami sesuatu yang kita rasakan seperti hal-hal yang spektakuler dan yang lain sebagainya. Jadi kita lihat yang pertama bahwa motif datang kepada Tuhan si pegawai istana itu diuji oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 48. Ayat 48 dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kata kamu di sini memang jamak. Sehingga kata kamu di sini bukan hanya ditujukan khusus kepada pegawai istana itu, ya. Tetapi di sini pegawai istana itu sebagai representasi, ya, daripada orang banyak. Karena kita tahu orang Yahudi mereka banyak menuntut mujizat dan tanda terlebih dahulu sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu diulangi berkali-kali di dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes ini ayat 2 sampai pasal 2 ayat 18 dikatakan, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah
dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Mereka menuntut tanda, menuntut mujizat sebelum mereka mau percaya kepada bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian ya beberapa bisa kita lihat, sekilas mari kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Wajar sekali orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus untuk melihat, untuk mengalami mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian bisa kita lihat lagi, masih di dalam pasal yang sama, di dalam ayat 30, kembali seperti pernyataan sebelumnya di dalam pasal 2, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Mereka terus menuntut tanda sebelum mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga memang kita lihat ada satu keunikan juga yang kontras yang dialami oleh pegawai istana ini dengan orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus, dengan orang Yahudi yang mengikut Tuhan Yesus di sini. Dikatakan bahwa pegawai istana itu ketika dia ditanya, apakah engkau juga melihat tanda dulu baru percaya? Memang tidak ada dialog lengkap di sini. Tidak ada tulisan yang lengkap di situ, tetapi respon dari pegawai istana itu adalah, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kita bisa melihat di sini bahwa berarti si pegawai istana ini tidak menuntut tanda lagi terlebih dahulu, mujizat, tetapi dia memang meletakkan percayanya kepada Tuhan. Dia mau percaya kepada Tuhan, walaupun dia tidak melihat tanda dan mujizat tersebut, yang berbeda dengan kebanyakan orang Yahudi. Memang kita lihat dalam Injil Yohanes ini, kata percaya itu saya kira banyak sekali diungkapkan, dan saya kira salah satu kata kunci di dalam Injil Yohanes adalah kata percaya. Kata percaya, mempercayakan, kepercayaan. Saya mencatat itu ada 94 kali kata itu muncul dalam 83 ayat. Ya, dimulai dengan, kalau kita lihat di dalam prolog, ya, yang percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah, dan akhirnya dalam pasal 20 ayat 31 dikatakan, semua ini kutuliskan supaya kamu percaya bahwa Yesus itu adalah anak-anak Allah. Jadi kita lihat di sini, dalam Tuhan Yesus melakukan mujizat, banyak orang yang percaya kepada dia. Banyak orang mengikut dia. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Tetapi di dalam pasal 2, setelah dia melakukan merubah air menjadi anggur di Kana, banyak yang menjadi berbondong-bondong mengikut dia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 23 dan 24 dalam pasal yang kedua, dan sementara ia di Yerusalem selama raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Rupanya ada yang percaya, tetapi Tuhan Yesus tidak percaya dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka itu sendiri. Dan kalau kita lihat, semakin banyak orang mengikut Tuhan Yesus, dengan banyaknya mujizat-mujizat yang terjadi, mereka bisa makan secara jasmani, mereka bisa dikenyangkan secara jasmani, dan bahkan mereka mengagung-agungkan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, bahkan mau menjadikan dia raja. Tetapi akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-6, ketika Tuhan Yesus menjelaskan arti yang sesungguhnya
dalam mengikut dia dan percaya kepada dia, banyak murid-murid yang di Galilea itu akhirnya mengundurkan diri. Dalam pasal 6 ayat 60 sampai dan seterusnya. Mereka juga lah yang semula yang dikatakan percaya itu. Mereka yang mengagung-agungkan, memuliakan Tuhan. Kemana Tuhan ikut dan yang lain-lain. Tetapi akhirnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah roti yang hidup itu, bahwa dialah orang yang mengikut dia harus memakan dia dan meminum darahnya, menjadi satu hal yang menjadi sulit bagi mereka. Dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Maka dalam ayat 64, pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Mereka itu yang mengundurkan diri. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Inilah tragisnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang yang pengikut-pengikut, pengejar-ngejar tanda dan mujizat tadi, yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus, yang mau menjadikan dia raja, akhirnya ketika diperhadapkan kepada beriman secara benar dalam Tuhan Yesus, mereka harus mundur. Dan bahkan saya kira, mereka juga lah yang akhirnya mengeluh-elukan supaya Tuhan Yesus disalibkan kemudian. Mereka meninggalkan Yesus karena mereka beriman berdasarkan mujizat, berdasarkan tanda yang mereka mintakan terlebih dahulu. Tetapi Tuhan Yesus di dalam ayat 66 sampai 67 meresponi bagaimana sikap dari Simon Petrus. Dikatakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya lihat ada dua hal yang kontras di sini. Mereka yang mendasarkan kepada mengejar mujizat dan tanda itu begitu gampang tinggal, tetapi Petrus yang mewakili orang yang mendasarkan keyakinannya kepada firman Tuhan memiliki keteguhan di dalam dia. Kalau kita kembali ke dalam pasal 4 tadi. Ayat 48, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Apa yang saya lihat di sini? Tentu ini bukan dialog lengkap. Pegawai istana ini tidak berargumentasi dengan Tuhan, tidak berdialog dengan Tuhan. Tetapi dia mendengar apa yang difirmankan Yesus. Dan dia mengamini itu. Dan dia lakukan. Inilah sebenarnya iman itu. Percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan adalah benar dan melakukannya. Dan dengan sederhana pegawai istana yang bukan mengenal Tuhan itu telah dikategorikan sebagai orang yang beriman terhadap Tuhan. Dia dalam hal ini saya melihat bahwa pegawai istana ini percaya kemahatauan Yesus, tetapi juga kemahakuasaan, bahwa kesembuhan itu terjadi karena perkataannya. Ketika Tuhan Yesus katakan, anakmu hidup dan pergilah, dia percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Dia percaya akan firman-Nya. Ketika firman itu dipercayai dan dilakukan, saya lihat kuasa Tuhan terjadi. Maka dia mengalami kuasa Tuhan. Itu makanya di dalam kuliah juga sering saya mengatakan terlalu banyak orang yang mengejar-ngejar mujizat. Padahal sebenarnya
pahami firman Tuhan dan lakukanlah, maka mujizat besar kemungkinan akan terjadi. Itu tergantung kedaulatan Tuhan. Betapa banyak orang mengejar mujizat, tetapi tidak mengejar dengan teliti mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Kita melihat di sekitar gereja kita banyak sekali orang yang demikian. Mujizat-mujizat, bahkan lagu-lagu kita juga kan mujizat-mujizat, kadang lebih banyak sekali diutamakan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Mujizat itu nomor 2, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nomor 1 adalah pahami dengan baik firman-Nya dan lakukan. Maka sangat terjadi mujizat itu akan terjadi bagi kita. Dan kita melihat bahwa pegawai istana ini, dia percaya itu kepada perkataan Tuhan. Sehingga dia tidak buru-buru pulang. Dia sempat lagi bermalam di Kana, dan baru besoknya dia pulang kembali ke Kapernaum. Sehingga dia boleh mengalami ketenangan. Walaupun dia tahu pada awalnya anaknya itu sudah sekarat dan mau mati. Tetapi dia percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dikatakan pergi dan dia pergi. Tapi ketenangan ada di dalam dirinya. Dia masih sempat lagi menginap di Kana. Dan besoknya baru berangkat ke Kapernaum. Maka di dalam perjalanannya kita lihat di dalam ayat pasal 4 ayat 53. Saya mulai ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Baru kita lihat di dalam ayat 53, maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Hal ini meneguhkan pegawai istana itu. Ketika dia melihat pada jam yang sama, ketika Tuhan Yesus mengatakan anakmu hidup, dan pergilah, di saat itu anaknya sembuh. Kita melihat di sini adalah bahwa kesembuhan yang terjadi dalam hal ini bukan secara bertahap, tetapi secara langsung mujizat itu terjadi. Ketika seseorang percaya akan apa yang difirmankan Yesus dan melakukannya. Sebenarnya cukup sederhana, bukan? Sama ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saya kira perempuan Samaria ini adalah penginjil yang paling cepat di dunia dalam menginjili. Dia baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus, langsung mengajak orang sekampung, mari kita, di sana ada orang yang saya temui, mungkinkah dia Mesias itu, dia akan Mesias itu, seperti itu. Dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini ketika Tuhan Yesus katakan pergilah anakmu hidup, mujizat itu terjadi. Perkataan Tuhan Yesus di sini sebagai yang dikatakan dengan istilahnya dictum factum. Maka dia berfirman, itu terjadilah. Bukan ketika dia berfirman, kemudian berangsur-angsur, maka mulai terjadi dan terjadi, sehingga penyembuhan itu terjadi. Tetapi ketika firman-Nya dinyatakannya, itu langsung tergenapi. Dan selanjutnya kita lihat bahwa pertama dia sudah percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan anakmu hidup, pergilah anakmu hidup.
Tetapi ketika kesembuhan itu terjadi, persis seperti waktu Tuhan Yesus berbicara kepadanya, maka percayanya di situ diteguhkan, dan kedua kali dipakai kata percaya di situ. Di dalam ayat 53, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ada peneguhan pada pegawai istana itu. Kalau dikatakan sampai mana batasan orang percaya, itu akan sulit kita menjawabnya. Tetapi kepercayaan itu, iman, perlu senantiasa dikembang tumbuhkan untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Dan ini terjadi kepada pegawai istana tersebut. Dia semakin diteguhkan di dalam Tuhan dan semakin percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pertanyaan bagi kita, masihkah kita percaya akan campur tangan Allah walaupun kita tidak melihat mujizat apapun? Atau apakah kita terus masih menuntut Allah mujizat-mujizat terjadi, sementara kita tidak dengan tekun meneliti, mempelajari perkataan firman Tuhan dan melakukannya? Jangan sampai terbalik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang utama. Kalau kita lihat Raja Saul, dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 bahwa Roh Allah sudah diam di dalamnya dan dia mengalami kepenuhan sama seperti para nabi. Dia sudah mengalami kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, kita lihat sesuatu yang tragis sekali terjadi. Orang yang sudah dipilih Allah, orang yang sudah mengalami kuasa Allah, harus dianulir kembali. Sehingga kepercayaan dia sebagai raja dicabut kembali. Kenapa? Di dalam 1 Samuel dijelaskan, karena dia tidak mendengar dengan teliti firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tumpaslah semua orang Amalek, bunuh Raja Agag. Tetapi dia melakukan sebagian firman Tuhan dengan pengertiannya sendiri, bukan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka dia memilih ternak yang tambun-tambun. Dia menyelamatkan Raja Agag dengan banyak dalih, mengatakan, oh yang tambun-tambun ini tentu baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Raja Daud dengan jelas, Samuel ya, dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak dengar-dengar akan firman Tuhan. Dia tidak teliti mempelajari firman Tuhan, mendengarkannya dan melakukannya, sehingga itu semuanya harus dianulir. Tentu mengalami suatu mujizat, keimpian kita semuanya. Tetapi itu tidaklah boleh melampaui daripada hal yang lebih utama. Menekuni dengan teliti, mempelajari perkataan firman Tuhan, dan melakukannya, hidup dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyatakan firman-Mu bagi kami. Dan biarlah iman kami tidak melenceng daripada apa yang Engkau sudah firmankan dalam firman-Mu dalam Alkitab. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mempelajari, memahami, supaya kami mengerti dengan benar akan firman Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tentu banyak pergumulan kami di sini ya Bapa. Banyak hal-hal yang kami sedang gumulkan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, tolonglah
supaya kami tidak kehabisan waktu hanya untuk bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi kami, tetapi kami tersita waktu kami, kekurangan untuk mempelajari dan menggumuli firman Tuhan dengan teliti, dengan setia. Karena kami tahu Bapa, bahwa berkat Tuhan juga akan tersalur ketika kami memahami firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Inilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin jelas di dalam memahami panggilan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.